Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Khalilur Rahman MHI selaku pemateri pada malam hari ini, dan tak lupa pula rekan-rekan sekalian yang telah bergabung di forum virtual ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan istiqomah sehingga dapat menjalani kajian rutin ini dengan baik dan istiqomah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, langsung saja kepada Bapak Dr. Khalilur Rahman MHI, waktu dan tempat dipersilahkan. Bentar ya, saya kok nge-share kok nggak bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbana zidna ilman mubarakan nafi'an warzuqna fahman sha'iban sari'an. Rabbana yassirna wa la tu'assir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian minggu kemarin, membahas tentang perbedaan ulama tentang wali. Minggu kemarin kita bahas bahwa madhab mayoritas ulama mengatakan wali harus ada dalam perkawinan. Kalau wali tidak ada dalam perkawinan, maka hukumnya tidak sah. Lalu Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi, dan Zuhri, ini ulama-ulama besar, mengatakan bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya tanpa wali jika calonnya itu kafa'ah. Lalu Imam Daud membedakan antara yang perawan dan janda. Kalau perawan harus ada wali, kalau janda tidak harus ada wali. Oke, mengapa ulama-ulama berbeda pendapat? Di sini Ibnu Rushd mengatakan wasababuh tilafihim, adapun sebab perbedaan mereka ulama, annahu ialah sesungguhnya lam takti, ialah tidak datang, artinya tidak ada ayatun, apa sebuah ayat atau ayat satupun, wala sunnatun, dan tidak juga satu sunnah atau hadis Rasulullah satupun, ialah adapun itu ayat dan juga sunnah, dohiratun, ialah jelas, istiratil wilayati, dalam persyaratan kewalian, wali finikahi, dalam bab pernikahan, fadlan, lebih-lebih, an ayyakuna fi dzalika, bahwa dari hal itu nasun, apa sebuah teks atau nas Al-Quran dan hadis. Jadi menurut Ibnu Rushd tidak ada satu ayat dan hadis, tidak ada satupun yang membahas secara jelas. Kalau yang nyerempet-nyerempet ada, gitu ya. Tapi kalau yang secara jelas bahwa wali nikah adalah syarat, itu tidak ada menurut Ibnu Rushd. Tidak ada yang secara jelas. Bal al ayatu, bahkan akan tapi al ayatu, adapun ayat-ayat, wasunanu, dan beberapa sunnah atau hadis, allati, yang jarod, berlaku, al adatu, atau berjalan, al adatu, apa kebiasaan, bil ihtijaji, dengan menghujahkan, biha, dengan itu adanya wali, wilayah, indaman, bagi orang, yastaritu, yang mensyaratkan siapa itu manha, kepada wilayah, fi kulliha, di dalam keseluruhannya, muhtamilatun, ialah masih tidak jelas, masih tergantung. Jadi ayat dan sunnah yang membahas tentang persyaratan wali, harus ada wali, itu tidak to the point bahwa ini adalah syarat wali. Misalnya dalam nikah harus ada wali misalnya, jadi tidak ada ayat yang secara spesifik dan jelas membahas tentang persyaratan wali.
Wa kadzalikal ayatu, dan seperti itu juga, ialah seperti itu juga al ayatu, adapun ayat, wasunanu, dan beberapa sunnah teks hadis, allati yang yuhtaju dijadikan hujjah biha apa dengan itu allati, man atau yahtaju yang berpendapat biha dengan itu allati, man siapa orang, yastari itu yang mensyaratkan, iskotoha siapa orang, iskotoha kepada menggugurkannya wali. Iya, ialah adapun itu ayat dan sunnah itu aidon juga muhtamilatun, juga bergantung atau tidak jelas fi dalika dalam hal tersebut. Jadi baik ulama yang mengatakan wali harus menjadi rukun dan syarat nikah, atau ulama yang mengatakan tidak harus ada wali, itu ayat dan hadis yang menjadi sandaran tidak spesifik, tidak jelas atau tidak to the point membahas tentang harus ada wali. Nyerempet-nyerempet saja dalilnya. Begitu kata Ibnu Rus ya. Wal wal ahadis, adapun beberapa hadis ma'akauniha beserta adanya itu hadis muhtamilatun atau muhtamilatan, ialah apa namanya, bergantung atau kondisional fi al-fadhiha dalam alfat-alfatnya, lafat-lafatnya hadis, muhtalifun ialah berbeda pendapat visi hatiha dalam keabsahannya, illa hadis Ibnu Abbasin, kecuali hadisnya Ibnu Abbas, wa ingkana sekalipun ada muskitu siapa ulama yang menggugurkan, laha bagi itu wilayah, laisa alaihi ilaisa ialah tidak ada, alaihi ialah atas itu yang menggugurkan itu, dalilun apa dalil. Jadi kalaupun ada hadisnya, ini menurut Ibnu Rus, itu kadang ulama masih berbeda pendapat, bahkan dikatakan itu tidak sahih begitu ya, kecuali hadisnya Ibnu Abbas. Li'annal aslah, karena sesungguhnya asal bara'atul dhimma ialah terbebas dari tanggungan. Wanahnu nuridu masyhurama, wanahnu dan kami, Ibnu Rus ini ya, nuridu ialah akan menyampaikan, menunjukkan masyhurama apa hadis-hadis atau dalil-dalil yang terkenal, ihtajja bihi yang menjadikan hujjah bihi dengan itu ma al-fariqoni siapa dua kelompok ulama, wa nubayyinuh dan menjelaskan siapa kami Ibnu Rus wajhal ihtimali kepada ketidakjelasan fi dzalika dalam hadis-hadis tersebut atau dalam dalil-dalil tersebut. Oke, di sini Ibnu Rus mencoba menggali atau menunjukkan hadis atau teks yang biasanya dipakai oleh ulama yang mewajibkan wali dan ulama yang tidak mewajibkan wali. Wal aha mana? Famin adharima, dan ialah dari paling jelasnya dalil, yahtaju atau yuhtaju bihi yang dijadikan hujjah bihi dengan itu ma minal kitabi dari kitab-kitab, atau yahtaju bihi yang memberi hujjah, yang menjadikan hujjah bihi dengan itu ma minal kitabi berupa dari ayat Al-Qur'an, man siapa orang, istaroto yang mensyaratkan siapa orang, siapa ulama, al wilayatah kepada perwalian, qauluhu adapun. Ini kalau belajar nahwu shorof ya, famin adhari ini khobarnya, qauluhu ini mubtada'nya. Qauluhu adapun perkataan atau firman Allah Ta'ala. Nah, jadi ini menurut Ibnu Rus, ayat ini biasa dipakai ulama yang mengatakan bahwa harus ada wali nikah dalam pernikahan. Apa ayat yang sering dipakai atau sering dijadikan hujjah? Nah, ayat ini. Fa'idza balawna jalahunna fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahun. Jika mereka sudah sampai pada waktunya, fala ta'dhuluhunna, maka jangan engkau halangi ayyankihna agar mereka menikah azwajahunna kepada pasangan-pasangan mereka. Qalu, ulama berpendapat, ulama yang mengatakan wali harus ada. Wahada, adapun ayat ini khitabun lil auliyai, ialah diarahkan kepada para wali. Jadi ayat ini menurut ulama, fala ta'dhuluhunna, jangan engkau halangi, ini kan konteksnya wali. Hei para wali, jangan kamu halangi perempuan-perempuan itu, orang-orang yang di bawah perwalian kamu itu, jangan engkau halangi untuk menikah. Berarti kalau begitu wali dong yang punya hak untuk menikahkan anaknya. Oleh karena itu kesimpulan ulama, wajib dong ada wali. Nah, gitu ya. Jadi nalarnya seperti itu. Walau lam yakun lahum hakun, walau dan andaikan lam yakun tidak ada lahum ialah bagi itu wali aulia,
hakun apa sebuah hak fil wilayah dalam perwalian, lama nuhu maka tidak akan melarang siapa mereka anil adli dari adol atau keengganan. Ya andaikan wali itu tidak punya hak untuk menikahkan, ngapain Allah berfirman jangan kamu larang, begitu ya? Karena Allah berfirman, oh mati lampu ternyata. Di rumah saya mati lampu. Karena Allah berfirman jangan, langsung gelap ya. Jangan hujan di sini Alwi ya. Karena aduh. Oke lanjut ya. Jadi tinggal Masih backgroundnya terdengar suara saja saya ini. terdengar masih ya? Terdengar, hanya gambarnya sudah tinggal background saja, Pak. Ya, hujan di sini. Oke, Oke, saya monggo lanjut. lanjut. Semoga agak kendala sinyal. Bentar, saya kok nyari HP saya kok. Oke. Jadi andaikan wali itu tidak punya hak, nggak mungkin Allah melarang wali itu untuk mencegah anaknya untuk menikah. Karena wali itu punya hak untuk melarang anaknya menikah, ya Allah melarang dia agar tidak mencegah anaknya menikah. Jadi begitu. Misalnya saya sebagai wali, andaikan saya tidak punya hak untuk melarang anak saya menikah dengan siapapun, Allah nggak mungkin melarang saya mencegah anak saya untuk menikah dengan calon-calonnya. Begitu. Ya, kalau belum jelas bisa ditanyakan. Wa qauluhu ta'ala dan ini juga ayat yang dipakai oleh ulama yang mewajibkan wali, wala tankihu al musyrikina hatta yu'minu. Jangan engkau nikahi orang-orang musyrik itu hatta yu'minu sampai mereka beriman. Wahada hitabun lil aulia. Jangan engkau menikahkan begitu ya. Karena nggak mungkin laki-laki menikah dengan laki-laki kan nggak mungkin. Wala tanggihu jangan kau nikahkan al musyrikinah kepada orang-orang musyrik gitu maksudnya. Ini juga hitotnya arahnya kepada wali. Maka wali dalam konteks ini punya hak dong untuk menikahkan. Nah, bagaimana dalil bagi ulama yang tidak sepakat adanya harus ada wali, jadi tanpa wali juga sah, walaupun juga ketika ada wali hukumnya sunnah ya. Apa dalilnya? HP-nya jangan taruh ke bawah. Ini. Wamin apa itu tadi? Wamin asharima adapun ialah paling populernya ayat atau hadis teks ihtajja yang berhujjah bihi dengan itu maha ulai siapa mereka yang tidak sependapat dengan kewajiban wali minal ahadis dari hadis-hadis ma rawahu az-Zuhri ma ialah hadis rawa yang meriwayatkan kepada itu hadis az-Zuhri siapa Zuhri an Urwah bin an Aisyah. Oh, ini masih yang dalil yang digunakan oleh ulama yang mewajibkan wali berupa hadis. Kalau sebelumnya kan berupa ayat, ini berupa hadis. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma imra'atin perempuan manapun nakahat yang menikah bi ghairi idni waliha tanpa izin walinya fanikahuha batilun maka nikahnya itu batal. Batal salah sama rod. Jadi Sayyidah Aisyah mengatakan itu 3 kali. Wa inda khala biha fal mahrulaha bima asaba minhu fa in istajaru fa sultan waliyuman la waliyalahu. Jadi ini hadisnya ya. Kharajahu at-Tirmidzi diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, kharaja meriwayatkan kepada itu hadis at-Tirmidzi siapa at-Tirmidzi. Wa qala fihi hadisun hasanun. Wa qala dan berkata at-Tirmidzi siapa itu Tirmidzi fihi di dalam tentang hadis ini hadisun hasanun, ini hadis hasan. Nah, sekarang ulama yang tidak mewajibkan wali, apa dalilnya? Punya dalil juga ya, nggak sembarangan ya. Itulah kerennya ulama ya. Makanya kalau bukan ulama, jangan terlalu mengkerenkan diri, mengatakan ini wajib, ini tidak ya. Cukup ulama saja yang mengatakan seperti itu. Wa amma ma ihtaja bihi adapun dalil ihtajja yang menjadikan hujjah bihi dengan itu dalil man siapa orang lam yastarid al wilayah yang tidak mewajibkan siapa man al wilayatah kepada perwalian minal kitabi dari kitab wa sunnatin dan sunnah. Jadi apa dalilnya? Faqauluhu ta'ala maka ialah firman Allah Ta'ala fala junaha alaikum maka tidak ada masalah alaikum bagi kalian fima fa'alna
tentang sesuatu fa'allah yang mereka lakukan, siapa mereka perempuan, fi afusinah dalam diri mereka, bil ma'rufi dengan cara yang baik. Ini dalilnya menurut ulama yang mengatakan tidak wajib ada wali. Jadi nggak ada masalah mereka melakukan atas nama diri mereka sendiri. Ini menurut ulama. Wa qalu, ulama berkata, wahada, adapun ayat ini dalilun ala jawazi tasarrufiha. Ialah dalil ala jawazi tasarrufiha, atas kebolehan tasarruf itu melakukan aktivitas hukum fil aqdi di dalam akad ala nafsi, atas dirinya. Jadi hadis ini, ayat ini menunjukkan perempuan tuh boleh melakukan aktivitas hukum untuk dirinya sendiri, itu boleh walaupun tanpa ada walinya. Qalu wa qad adhafa ilaihinna fi ghairi ma ayatin min kitab al fi'lu faqala ayyankihna azwajahunna, dan seterusnya. Ini masih panjang sekali ya. Kita lanjut pada hadisnya. Wa amma minas sunnati, adapun ialah dari sunnah, fahtaju maka mereka berpendapat bi hadis Ibnu Abbasin, dari hadis Ibnu Abbas al-muttafaq ala sihhati, al-muttafaqi yang disepakati ala sihhati. Jadi ada hadis Ibnu Abbas yang pasti sahih, ulama sepakat bahwa sahih. Wa huwa, adapun hadis itu qauluhu alaihi salatu wasalam, ialah hadis Rasulullah sallam, al-ayamu ahaku, adapun janda, ahaku ialah lebih berhak, binafsiha dengan dirinya, miwaliha dari walinya. Wal bikru, adapun perawan, tustakmaru ialah dimintai pendapat, fi nafsiha dalam dirinya. Wa iznuha, adapun izinnya perawan itu, somatuha ialah diamnya. Wa bihadal hadis, dan dengan hadis ini ihtajada wudun fil farqi indahu. Oh, ini hadis yang mana di sebelumnya kan dijelaskan kalau menurut Imam Daud, kalau perawan harus ada wali, kalau enggak perawan janda boleh tanpa wali. Ihtajada wudun fil farqi indahu, di dalam pembedaan indahu baina sayyibi wal bikri, antara perawan, antara janda wal bikri dan janda. Dan seterusnya. Intinya masing-masing punya dalil, jadi tidak usah tukaran. Kalau di Indonesia mana yang dipakai, ya yang mana yang paling maslahat. Kalau kita mengacu pada undang-undang, ya harus ada wali dong. Karena agak lucu juga menikah tanpa ada wali, itu agak lucu ya. Dan di masyarakat akan terjadi hal-hal yang tidak baik kalau pernikahan itu tanpa wali. Kecuali di suatu daerah dalam keadaan tertentu harus menikah tanpa ada wali, bagi perempuan yang sudah dewasa, ya silahkan. Tapi itu dalam keadaan tertentu. Saya kira begitu, Alwi. Bisa dilanjut dengan forum tanya jawab seputar tema, seputar bab pernikahan, bab ibadah atau lainnya. Yang penting saya bisa jawab, saya jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Pak Khalil. Dan seperti biasa rekan-rekan sekalian, selanjutnya adalah sesi diskusi, dan tadi sudah diflorkan oleh beliau bahwa tidak hanya terbatas pada kajian yang dibahas pada malam hari ini, tetapi juga bisa mengenai masalah ubudiyah ataupun munakahah yang lain yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Oke, monggo. Mungkin ada rekan-rekan yang bertanya, seperti biasa bisa langsung on cam atau bisa melalui kolom chat. Sambil menunggu Alwi, saya mau mendapatkan penjelasan. Ini saya kutip dalam kitab Madzhabul Arba'ah, Kitabul Fiqh ala Madzhabil Arba'ah, dan juga saya kutip di buku saya. Okay. Nah, Imam Hanafi yang mengatakan tidak harus ada wali, menarik kajiannya atau analisis Madzhab Hanafi atau Imam Hanafi ya. Ulama yang mengatakan harus ada wali itu kan dalilnya banyak ya. Ya seperti tadi, ayyuma imra'atun nakahat bi ghairi idni waliha fanikauha batilun, salah sama roti kali. Ada juga hadis la nikah illa bi waliyin. Menurut Imam Hanafi,
dalil itu berlaku umum ya. Tapi bagi perempuan yang sudah dewasa maka ada taksisnya. Nah, ini kalau teman-teman mengkaji usul fikih ya, ada ayat itu atau hadis itu sifatnya umum, ada yang sifatnya taksis, dikhususkan. Nah, menurut mazhab Hanafi, ayat itu hadis itu tapi bagi perempuan yang sudah dewasa ditaksis. Ya, jadi kalau ada hadis ataupun ayat yang mengharuskan ada wali, itu maksudnya maksud itu bagi anak kecil. Tapi bagi yang sudah dewasa, ya ada penghususan, tidak harus ada wali. Begitu kata mazhab Hanafi. Silakan dilanjut. Ini ada pertanyaan dari M. Dani Aditya Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perkawinan yang mungkin memiliki jarak jauh antar negara, yang kemudian kedua mempelai jauh sehingga dinikahkan secara online? Ini mirip-mirip dengan pertanyaan dari Mbak yang dari Medan di minggu lalu sepertinya, terkait nikah online. Ya, saya langsung jawab saja ya. Oke. Dia agak mirip. Jawabannya pun juga agak mirip akhirnya ya. Pertama, secara umum ulama mengatakan menikah itu harus satu majelis. Satu majelis itu satu tempat. Jadi kalau walinya di sini, ya orangnya harus di sini. Maka ketika pernikahan jarak jauh tidak sah. Kalaupun secara online itu kan bukan fisiknya yang di satu tempat, tapi di lain tempat. Makanya ulama memberi solusi bagi yang di lain negara, yang laki-laki misalnya di Arab Saudi, yang perempuan dan walinya di Surabaya. Maka yang paling gampang adalah mengutus wakil, ya, wakilnya. Jadi laki-laki mengutus wakil, siapa yang menjadi wakil dia yang akan menikahkan di Surabaya. Misalnya si laki-laki mengutus saudaranya untuk menjadi wakil menikah di Surabaya. Makanya ketika akad nanti laki-laki ketika kabul, ketika menerima, saya terima nikahnya ini sebagai wakil dari siapa. Jadi jangan diterima sendiri, bahaya. Ya. Jadi sebagai wakil dari siapa, begitu. Bagaimana Mas Dani Aditya Syah? Sudah didapatkan poinnya ya? Berarti harus ada wakil dari mempelai putri nggih, Ustaz. Niki direspon, Pak. Pak Khalil. Jadi tergantung pada ininya ya, yang di luar negeri yang mana. Kalau laki-laki yang di luar negeri berarti wakil dari yang laki-laki, ya. Wakil dari yang laki-laki itu dia diwakilkan di tempat akad misalnya di Surabaya. Kalau di KUA itu kan tempat akad nikahnya di tempat perempuan. Misalnya yang perempuan di Surabaya, maka daftar nikahnya itu di tempat perempuan, begitu ya. Nah, dulu saya pernah diskusi, kenapa kok harus di tempat perempuan? Ya, untuk mempermudah bagi perempuan biar nggak melakukan perjalanan kemana-mana ya. Jadi akadnya di tempat perempuan itu. Misalnya yang laki-laki di Aceh, yang perempuan di Surabaya, maka tempat daftar akad nikahnya ya di Surabaya. Nah, kalau belum bisa datang ke Surabaya, yang laki-laki mengutus wakil atau berada di luar negeri mengutus wakil. Kalau yang pihak perempuan kan sudah ada ayahnya, ada walinya, ya sudah nikah di situ saja. Kecuali nanti misalnya walinya nggak ada atau berada di luar tapi nggak bisa datang. Ini persoalan lain nanti, begitu ya. Baik. Itu Alwi. Ya, direspon. Siap Ustadz, terima kasih. Monggo dari rekan-rekan yang lain, apabila ada pertanyaan bisa on cam atau melalui kolom chat seperti Mas Dani barusan.
Ini Pak ada pertanyaan dari Mbak Imatus Soliha. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf, saya ingin bertanya mengenai status hukum pernikahan penyandang cacat mental dalam pandangan Imam Syafi'i. Oke, ini kan berkaitan dengan ini berarti ya, berkaitan dengan si pihak laki-laki. Begini, apakah syarat bagi pihak zaujun atau pihak laki-laki, apakah sah atau tidak? Nah, coba lihat saja syarat bagi mempelai laki-laki itu apakah harus sehat secara mental atau tidak. Kalau memang mensyaratkan sehat secara mental, ya berarti tidak sah. Tapi kalau tidak, seingat saya itu tidak tidak harus ada syarat itu, sehingga kalaupun menikah itu sah-sah saja. Tapi ya begitu, nanti kaitannya dengan menikahnya harus ada izin walinya, harus didampingi oleh wali. Jadi pernikahannya ya tetap sah, tapi harus didampingi dengan wali. Nah, cuman itu persoalannya nanti ya, berkaitan dengan kewajiban-kewajibannya. Karena ada salah satu penelitian itu, mungkin karena orang tuanya ya pengen sudah punya anaknya itu, mohon maaf, dia punya kelainan, punya gangguan mental begitu ya. Tapi si orang tuanya pengen anaknya menikah, hanya dinikahkan dengan sesama itu. Dan herannya saya juga itu akhirnya punya anak juga akhirnya. Saya nggak tahu gimana caranya, itu mungkin dipaksa atau diapa begitu ya. Sedangkan urusan nafkah lainnya, nafkah ininya orang tuanya yang ini. Artinya begini, kalau berkaitan dengan kewajiban, yaitu tanggung jawab wali berarti, ya. Kenapa? Karena si anak yang mohon maaf gangguan mental itu tadi, dia kan tidak bisa melakukan kewajibannya sendiri. Maka tanggungannya ya tanggungan wali tetap begitu ya. Jadi hukumnya sah-sah saja. Begitu. Nanti persoalan misalnya yang perempuan, misalnya orang yang nggak cacat mental, sehat begitu ya. Ya tergantung dia mau atau tidak. Kalau mau dan menerima apa adanya ya nggak ada masalah, sah-sah saja berarti. Kecuali si perempuan nanti menggugat, karena dalam kajian ulama itu aib penyebab fasah nikah itu diantaranya adalah gila. Jadi salah satu aib penyebab fasah nikah itu adalah gila. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Nikahnya ya sah. Tapi kalau ada penyakit itu, maka tergantung pada si laki-laki atau perempuan mau memfasah nikahnya atau tidak. Kalau mau lanjut ya lanjut, kalau enggak mau difasah ya terjadilah fasah. Seperti itu. Ya. Oke. Bagaimana Mbak Imatus Solihah? Sudah dapat poin pertanyaannya? Sembari menunggu respon dari Mbak Ima, ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Sohibul Amar. Assalamualaikum, ngapunten Ustadz. Izin bertanya, bagaimana wali dari anak perempuan jika kedua orang tuanya sudah berpisah atau bercerai? Ini mungkin pertanyaannya siapa yang jadi wali gitu ya, kalau orang tuanya berpisah. Oke. Selama anak itu tadi anak sah, misalnya A dan B menikah. A ini si bapak, B ini si perempuan, si istrinya, ibunya. Punya anak perempuan. Selama anak perempuan ini anak sah dari si A itu tadi, maka hubungan wali, hubungan ayah anak itu tidak akan terlepas meskipun ayah ibunya bercerai. Ya. Jadi tidak akan terlepas. Sehingga meskipun bercerai, si ayah berpindah keluar kota jauh begitu ya, dan si anak perempuan mau menikah, ya tetap ayah itu tadi yang harus menjadi wali. Nah, persoalannya kadang si ibu itu karena sudah terlanjur benci kepada mantan suaminya, disembunyikan, dianggap suaminya sudah mati misalnya ya, dianggap sudah hilang, dan itu terjadi di beberapa kasus itu terjadi. Padahal yang menjadi wali nikah ya tetap si ayahnya itu tadi, tidak boleh berganti kepada kakeknya misalnya, atau siapa wali hakim misalnya, nggak bisa, karena yang paling berhak kalau dalam kajian fikih munakah itu wali akrobnya, wali yang terdekat ya ayahnya itu tadi. Selama ayah itu masih ada, maka nggak boleh berganti begitu ya. Ya, bagaimana Mas Sohibul Amar? Saya kira sudah jelas ya. Jadi meskipun ayah dan ibunya berpisah, tapi hubungan
orang tua dan anak itu tetap berlangsung ila yaumil qiyamah. Monggo teman-teman yang lain. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kalau masih ada, monggo dilanjutkan. Oke, baik Pak. Bagaimana rekan-rekan? Atau masih ada pertanyaan tapi nggak tahu cara mengutarakan pertanyaannya seperti itu ya. Biasanya kan seperti itu. Oke, mungkin kalau masih belum nemu kata-kata yang tepat untuk bertanya, lalu setelah forum ini nanti sudah ada kata-kata yang pas dan mantap untuk bertanya, bisa dilanjutkan di di chat WA, di grup WA yang ini nih, Mas Ahmad Fajarus Sodik, monggo. Masih mengetik sepertinya, Pak. Boleh tanya langsung, hidupkan ini ya, mic-nya boleh. Oke, monggo Mas Ahmad Fajarus Sodik. Kebetulan di rumah mati lampu. Jadi yang berbicara ini pantai. Pantai. Coba saya cari background yang lain. Nah, ini aja. Nah, biar kelihatan ada gerak-gerak. Isu terbaru tentang perkawinan apa, Alwi? Barangkali ada yang menarik. Oke, mungkin child free itu, Pak. Itu sudah agak lama juga itu. Oke. Apa yang terbaru? Ya tentang kakak apa itu nikah siri. Terus apa lagi ya? Banyak lah. Saya ini sedang mau merevisi naskah saya tentang konsultasi perkawinan. Oh, Sekitar kumpulan itu. 160 halaman. Kumpulan Ya, hasil kumpulan konsultasi. konsultasi. Ada sekitar 50 mungkin, 50 konsultasi atau 40 ya, lupa saya. 40 konsultasi saya jadikan ini. Bab ibadah. Ini sudah ada pertanyaannya dari Mas Ahmad Fajarus Sodik. Ini terkait fikih ibadah. Di Fathul Qorib ada fikih toharoh. Di Fathul Qorib ada keterangan kalau wadah yang terkena jilatan anjing dibasuh 7 kali. Salah satunya menggunakan debu. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, kalau menyentuh kulitnya, apa caranya juga seperti cara menghilangkan najis yang di atas itu, Pak? Oke. Ini di kitab Fathul Qorib tidak jelaskan secara rinci ya tentang kalau menyentuh kulitnya. Tapi saya dengar dulu ketika ngaji kepada ustadz saya dulu ya. Nah, ini pentingnya ngaji kepada ustadz itu begitu ya. Jadi saya lupa dulu ngaji kepada ustadz siapa, tapi ustadz saya itu mendengar dari ustadznya juga terus begitu ya. Asalkan kalau jilatan itu kan sudah pasti basah ya, sudah pasti basah. Yang najis itu kan kalau basah. Nggak ada anjing itu menjilat kering itu enggak ya, pasti basah. Makanya dibasuh 7 kali. Nah, kalau kita menyentuh kulitnya tinggal dilihat basah atau tidak. Nah, kalau tangan kita tidak basah, kering ya,
lalu kulitnya kering, berarti ya nggak perlu. Begitu. Hanya menyentuh bagian tertentu yang kering, berarti nggak perlu. Yang wajib dibasuh itu kalau basah. Karena apa? Karena di hadisnya itu dijelaskan dasar dari kewajiban membasuh 7 kali najis mughalladhah itu kan hadisnya itu berbunyi tentang jika ada sebuah wadah dijilat oleh anjing. Jadi dijilat, bahasanya dijilat. Oleh karena itu yang diwajibkan untuk membasuh itu ketika basah. Jadi ketika kering ya sudah nggak usah. Nah bagaimana kalau basah? Ya sama kayak tadi, dibasuh 6 kali, lalu yang ketujuh atau yang keberapa terserah, yang penting 7 kali, salah satunya dengan debu. Begitu. Kenapa harus pakai debu? Wah ini pertanyaan lanjutan ini ya, bisa dibaca di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Karya apa itu? Al-Jurjawi, itu menarik itu ya. Oke, begitu jawaban dari saya. Oke. Bagaimana Mas Ahmad Fajar Sodik sudah didapatkan ya poin jawabannya. Kalau ada respon lagi, monggo. Tapi sembari itu ada pertanyaan dari Mas Sohibul Amar lagi. Ngapunten Ustadz tanya lagi. Bagaimana jika mempelai pria tidak dalam satu tempat, sedangkan mempelai wanita di tempat itu? Bagaimana hukumnya? Apa boleh virtual? Ya Ini itu tadi kebalikannya ya. nih. Hah? Yang tidak ada siapa ini? Yang tidak ada laki-lakinya. Kalau tadi kan yang satu tempat itu wali dengan lelaki. Kalau kata panjenengan tadi itu. Kalau yang sekarang ini mempelainya di tempat wanitanya yang ada sama walinya, yang bareng dengan walinya. Ya itu Sedangkan tadi tidak boleh virtual ya. Yang terpenting dalam akad nikah itu kan si laki-laki dengan si wali, itu yang terpenting ya. Jadi misalnya nih ya, yang perempuan berada di luar negeri, ya entah pekerjaan atau pendidikan, lalu si suami berada di tempat menikahnya, tempat di KUA istri di Surabaya misalnya, walinya juga berada di KUA itu, ya sah. Itu kan tanpa virtual kan bisa. Nah, yang nggak sah itu kalau online atau virtual, si laki-laki berada di luar negeri, si perempuan dan walinya berada di KUA. Ini yang nggak sah, nggak boleh. KUA juga melarang hal itu, tidak mengesahkan yang seperti itu. Caranya itu tadi pakai wakil, nggak ada repotnya sebenarnya pakai wakil itu ya. Tinggal tuju siapa yang menjadi wakil dari pernikahan itu, ya sudah sah. Begitu, Alwi. ya, jadi bisa dipahami Mas Sohibul Amar ya. Yang dihitung itu adalah satu majelisnya mempelai lelaki dengan wali. Adapun perempuan meskipun tidak satu majelis itu tidak menjadikan akad nikahnya menjadi batal. Akad nikah tetap sah. Seperti itu. Mau virtual ataupun konvensional apa mungkin ya. Luring. Baik daring maupun luring. Ya, ya. Ini pertanyaan lagi nih dilanjutkan. Hikmahnya pakai debu apa, Pak? Disuruh baca kitab tadi sama saya. Tapi seingat saya ya, ini juga saya baca dari buku. Ada buku, cuman saya lupa judulnya. Tentang hikmah apa? Hikmah secara kontemporer ini ya. Tentang fikih ibadah. Itu ada buku yang membahas tentang itu. Saya lupa. Saya punya ini. Nah, salah satunya katanya debu itu mengandung entah apa ya. Ini orang-orang yang fisika mungkin yang lebih paham ya. Itu mengandung unsur-unsur tertentu yang justru itu bagus untuk membersihkan kuman-kuman dan lain-lain. Ini kalau dilihat dari medisnya ya atau dari fisikanya. Nah, tapi bukan berarti orang biar bersih lalu mandi pakai debu misalnya ya, yang enggak juga ya. Jadi lihat konteksnya dulu. Kalau mandi kan biar nggak bau, biar nggak lengket kan begitu kan ya. Jadi lihat konteksnya. Tapi katanya begitu, hikmahnya itu diantaranya karena mengandung hal-hal tertentu yang bisa membersihkan itu tadi kuman-kuman dan lain-lain itu tadi. Kalau dilihat dari unsur lain, justru hikmah lain, justru disitulah kita harus tabut. Nah, makanya dalam kaedah-kaedah dalam apa namanya dalam kitabnya Al Muwafaqat Asy-Syatibi mengatakan begini,
al aslu fil ibadati bin nisbati ilal abdi at-ta'abbudu dunal tifati ilal ma'ani. Bagi seorang hamba ketika masuk bab ibadah, maka yang terpenting adalah ta'abbud, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa harus tahu apa maksud di baliknya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau disuruh pakai debu ya sudah, gak usah mikir yang lain. Justru ketundukan kita menggunakan debu, tidak menggantinya dengan hal yang lain, justru disitulah hikmah tertinggi dari bab ibadah. Kalau bab ibadah semuanya perlu dirasionalisasikan, maka ya bukan ibadah lagi. Walaupun itu juga perlu dirasionalisasikan, juga perlu untuk orang biar lebih tenang hatinya, seperti itu. Kalau dikiaskan dengan sabun bagaimana Ustadz? Debunya diganti sabun karena sama-sama membersihkan. Itu tadi saya katakan hikmah itu bukan ilat. Nah ini kalau dalam kajian usul fiqh ya. Hikmah itu bukan ilat. Ilat itu alasan hukum, hikmah itu dampak yang dihasilkan dari sebuah ketetapan hukum. Hikmah tidak akan merubah ketika hikmahnya walaupun hikmahnya tetap ada. Ya, misalnya tadi, walaupun sama-sama membersihkan, misalnya pakai sabun bersih atau pakai sanitizer sekarang ya. Kenapa nggak pakai sanitizer saja Ustaz ya? Tangan langsung aja siram kasih sanitizer. Itu kan juga ampuh ya menghentikan virus. Tapi menurut ulama karena itu bukan ilat hukum tapi itu adalah hikmah, maka nggak bisa menggantikan posisi debu itu tadi. Karena sekali lagi hikmah tertinggi, tujuan tertinggi dari bab ibadah itu pada hakikatnya adalah mengerjakan apa yang diperintah Allah secara bulat-bulat begitu ya, tanpa harus dirasionalisasikan. Rasionalisasi itu hanya untuk meneguhkan hati saja bahwa ajaran Islam itu memang ya rahmatan lil alamin, sesuai dengan perkembangan kontemporer dan lain-lain seperti itu. Oke, saya kira sangat jelas terkait hikmah dan ilah tadi itu. Oleh karena itu, alhamdulillah syukuran Ustaz. Ini dari Mas Ahmad Fajar Sotik nih Pak. Monggo. Gak apa-apa. Kalau bab ibadah ini saya lupa-lupa ingat kadang ya. Tapi kalau saya ingat ya saya jawab gitu saja. Kalau nggak tahu ya saya bilang nggak tahu ya. Kebetulan ini tahu tadi ya, kebetulan. Dan semoga benar ya. Begitu. Oke. Silakan lanjut. Oke, apa masih ada yang bertanya lagi? Ini mungkin seperti apa yang sudah saya sampaikan barusan, umpama masih belum nemu kata-kata yang bagus padahal sudah ada pertanyaan, itu nanti bisa dilanjutkan di grup WA nggih. Dan seperti biasa sebelum diakhiri kepada Bapak Khalil mungkin bisa memberikan closing statement dari kajian malam hari ini. Oke. Pertama masalah perbedaan wali ya. Ulama secara umum berbeda pendapat apakah harus ada wali atau tidak. Tapi yang lebih bijak menurut saya adalah mana yang paling merealisasikan kemaslahatan. Kalau di Indonesia, kalau kita pahami bersama, adanya wali itu sangat penting ya. Pernikahan tanpa dihadiri wali, tanpa izin wali, itu menjadi cacat sosial ya. Sehingga tidak layak untuk dilakukan. Oleh karena itu, pendapat mayoritas ulama menurut saya sangat penting untuk dilakukan, sehingga pernikahan itu harus ada wali. Yang kedua, dalam keadaan tertentu, dalam keadaan yang mengharuskan tidak ada wali, misalnya di tempat tertentu atau kondisi tertentu yang mendesak, maka silakan menggunakan madhab selain mayoritas, yaitu tadi madhab Imam Hanafi, madhab Zufar, Asy-Sya'bi, atau yang memisahkan antara perawan dan janda, madhabnya Imam Daud, ya silahkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang terpenting apa? Yang penting bagaimana pernikahan itu membawa kemaslahatan dan pernikahan itu merealisasikan, mewujudkan tujuan dari adanya pernikahan sendiri, yaitu dijelaskan dalam surat Ar-Rum atau surat undangan katanya ini ya.
yaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat undangan ya, karena kalau undangan itu pasti ada ayat ini. Ar-Rum ayat 21. Nah, tujuannya apa? Sakinah. Kalau menikah tanpa ada wali itu biasanya sakinahnya kurang. Nggak enak ya, nggak disetujui orang tua itu nggak enak. Makanya pernikahannya ya lebih baik ada wali. Saya kira begitu teman-teman. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat bagi kita, menambah keilmuan bagi kita, dan ilmu yang kita dapatkan ini menambah kedekatan kita kepada Allah, bukan sebagai ilmu untuk menyombongkan diri, apalagi ilmu yang membuat kita jauh dari Allah. Dan semoga kajian kita malam ini termasuk dalam hadis Rasulullah bahwa orang yang jalannya pada mencari ilmu, maka dia insya Allah akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, semoga tetap istiqomah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Holil dan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti forum kajian rutin virtual ini dari awal hingga akhir. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah baik dalam ucapan maupun tindakan secara virtual dari awal hingga akhir. Lalu saya mohon undur diri. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Matur nuwun Pak Holil. Sama-sama.